yang paling kuat dibandingkan yang lain kan, dia yang paling subur berarti kan dia kuat kan? Iya. Daya tahannya kuat. Nah, silakan diambil, dipilih 5 jenis minimal, paling sedikit 5. Paling sedikit 5. Setelah itu dikumpulkan 1 genggam, lalu sebanyak 1 genggam. Kemudian dicampurkan air di dalam baskom, airnya 5 liter. Airnya 5 liter, kurang lebih 5 liter. Iya. Air itu ya. Ini berapa liter itu apa? Itu untuk contoh ya. Ini sebenarnya kopi tenggelam. Iya. Kurang lebih 5 liter. Kemudian setelah dimasukkan air, ibu masukkan ininya, masukkan rumputnya, Iya. dimasukkan, kemudian diremas. Sebentar loh. Kalau bisa yang punya HP bisa direkam. Ya. Di rekaman ada rekaman tuh, rekaman itu. Jadi apa yang disampaikan Bu Laras ini tidak bisa dilupa. Kalau misal kita pengen buat lagi dibuka rekaman itu, Oh, jadi ya. lebih efektif ya, lebih efektif. Ada yang bisa bantu saya mau bantu? Oke, bantu Bu salah satu Bu. Ayo, Oke, yo ini Mas. masukkan airnya tadi kan. Koknya maju. Nah, Bantu. ayo maju yo. Nah, lihat di sini. Sini Bu. Ayo. Soalnya ini nanti caranya itu harus dilipat ya. Karena tidak Boleh, sembarangan Bapak caranya. maju, silakan, enggak apa-apa. Maju. Jadi ini ya airnya, kita anggap lagi contohnya 5 liter ya. Kita anggap ini contohnya 5 liter, air 5 liter, dituangkan dalam baskom. Usahakan baskomnya harus bersih, jangan sampai ada minyaknya, jangan sampai ada kotoran, harus bersih. Kemudian masukkan rumputnya. Masukkan rumput, misalnya ini 5 kan, 5 jenis atau 10 boleh. Masukkan, kemudian diremas. Ingat ya, tidak boleh dihancurkan, cuma boleh diremas. Ya, diremas sambil ditekan. Ini, jangan dihancurkan, jangan sampai dia hancur. Diremas, remas, ya, sampai airnya berubah warna. Ya, diremas-remas. Ibu tolong Bu, nggak usah ini, nggak usah bunga. Iya, daunnya aja. Kalau yang bunga, dia khusus bunga. Kalau bunga dia bunganya harus 5 jenis. Tapi kalau rumput misalnya rumput semua. Kalau bunga, nah bunga 5 jenis. Oke, silakan Bu. Silahkan. Praktik ya. Ayo lihat tangannya tadi bagaimana tangan Bu Laras Jangan tadi. dihancurkan ya. Oke, jangan diangkat Bu. Jangan Jangan diangkat ya, diangkat. Di tetap dalam. di- Agak ditekan sedikit. ditekan kemudian betul seperti itulah. Dia tekan Jangan sampai lagi, dia hancur. dibalik, tapi jangan diangkat. Jangan diangkat. Ya. Pakai apa? Jangan di atas, tapi di dalam itu. Datang di rumah, tapi jangan dihancurkan ya. Kata Bu Laras tadi jangan dihancurkan. Tetap ini. Oke. Oke. Dibalik, keluarkan. Ya, Kalau ibu pasti lebih lihai kan? Mas. Ini kita remasnya supaya sampai airnya berubah gitu. Iya. Berubah warnanya. Ya, Tapi bukan sampai dihancurkan. Iya, betul. Nah, mengeluarkan itu kan. Nah, kan seperti ini, kan? Nah. Warnanya karena warna ini baskomnya warna biru, jadi warna tuh tabrakan. Berarti kan? daun itu seharusnya dalam air semua ya, karena ini Iya, airnya harus enggak sampai 5 tenggelam. liter. Iya, Ya. Tenggelam. Jangan sampai terangkat, kalau terangkat itu udah Ya lo nah, tetap di situ. Sampai yang sampai 5 liter kayak ya kan. Ya, Karena semakin ini banyak airnya air sedikit kan, ya. jadi daun itu kan juga semakin banyak. Ya. Jadi tadi sebelum Bapak Ibu mulai, jadi keadaan tangan Bapak Ibu tuh harus bersih. Wadahnya ini juga harus bersih. Kemudian daun tadi seperti dikatakan bahwa harus bebas dari serangan hama dan penyakit ya. Jadi kenapa ini akan kita aplikasikan ke tanaman. Jadi kalau kita tanaman yang sudah terinfeksi oleh hama dan penyakit, nanti kita aplikasikan ke tanaman, itu akan iya. Ya, nah ini kan berubah dia kan, kemudian udah hancur kan. Nah, Ada yang hancur ya. ini karena ini nih tempatnya seperti ini, airnya kurang, jadi jangan diangkat seperti ini ya. Kalau diangkat beda ini pun tadi masih ada juga yang ini keras, banyak keras. Oke, lanjutkan. Oke ya, bapak-bapak udah paham kan yang di belakang? Paham Bu. Paham. Mudah-mudahan paham. Kita bapak-bapak mau coba meremasnya?
Ya. Oh ya, lebih ini kan kalau bapak-bapak kan lebih kuat meremasnya. Kalau bisa itu nanti kan digulung kayak betul tangan gini. Nih, Jangan diangkat ya. bolak-balik. Kalau air Didorong. Ya. Ya. Air didorong, Ya. Pokoknya nanti dia meremasnya sampai airnya berubah warna. Kemudian ininya jadi dingin kalau kita sentuh. Jadi dingin dia kan? Terus yang tersisa memang sisa serat-seratnya aja. Dia memang nggak kita hancurkan, tapi kan lama-lama pasti dia jadi menciut gitu kan? Jadi kalau udah berubah warna, ya ambil airnya, masukkan di dalam wadah. Kalau memang dia berhasil, dia tidak berbau gas. Kalau kita buka, dia nggak kayak bau arak gitu kan, nggak bau cuak. Dia nggak berbau, berarti dia berhasil. Dan airnya tidak ada endapannya, dia sama semua. Homogen. Iya. Tahu kan? Ya. Biasanya kan ada endapan tuh yang di atasnya lebih ini kan? Nah itu berarti tidak berhasil. Ya, berarti itu tidak berhasil. Pokoknya intinya yang pertama kita cium dulu. Kalau misalnya baunya berubah warna, berubah bau, berarti tidak berhasil. Kalau misalnya dia ada endapannya, gimana baunya? ya Bu? Dia ada, ya pasti bau tanaman kan? Ya bau ini. Ya, dia pasti, pokoknya tidak ada bau yang menyengat gitu kan? Silahkan, itu tidak perlu difermentasi, tidak perlu diperam, itu bisa langsung diaplikasikan. Silahkan ibu bapak semprotkan dengan cara dilarutkan di air. Oh ya, waktu remasannya ya. Ini warna nggak sampai 5 ini Pak. Nggak apa-apa ya. Ya, peremasannya itu kurang lebih 10 menit ya Pak. Ya, 10 sampai 20 menit. Pokoknya sampai benar-benar ininya sudah berubah warna. Iya. Jadi silahkan langsung diaplikasikan, boleh langsung disemprot. Tapi nyemprotnya jangan terlalu dekat. Dan tabung ini apa? Nozzle-nya itu jangan menghadap ke bawah. Jadi sistemnya diembunkan, dihadapkan ke atas. Ya, dihadapkan ke atas dan tidak usah terlalu dekat dengan tanamannya. Kalau penyemprotan itu cuma boleh satu kali setelah 10 hari masa tanam. Misalnya 10 hari setelah kita tanam atau 15 hari baru kita semprot satu kali aja. Nah nanti periode berikutnya 1 bulan lagi lah ya Pak. Oh 2 minggu boleh. Oh ya, itu untuk padi Pak ya. Oh ya, kalau untuk padi boleh 2 minggu sekali. Nanti setelah 2 minggu disemprot lagi. Ya itu kalau untuk padi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk tanaman, sayuran kah? Iya, sayuran. Iya, sayuran sih nggak perlu terlalu sering ya. Kalau bisa ya 1 bulan juga bisa ya Pak. Sama ya? Ya tapi di dalam apa dulu ya? Kalau di dalam polybag kayaknya nggak usah terlalu sering. Tapi kalau di tanah, boleh 2 minggu sekali. Kalau di dalam polybag mungkin 1 bulan sekali boleh. Ya, karena kan dia di polybag kan nggak langsung ditanam kan? Iya. Gitu. Kalau untuk aplikasinya, untuk padi itu 1 tangkinya kan biasanya 15 liter ya. 15 liter itu dicampurkan 40 mili. 40 mili ini. 40 mili larutannya dicampurkan dengan 15 liter air di dalam tangki itu. Ya, untuk disemprotkan untuk di 1 hektar di sini. 40 mili sedikit. Satu tabung tuh ya? Iya, 40 untuk mili. 1 tabung. Untuk 1 tabung. Untuk 15 liter 40 mili. Berarti kalau perlu 2 tabung berarti 80 mili. Ya. Tinggal dikalikan kan? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah tuh untuk bahannya tuh Bu, untuk bahan pupuknya nih kalau daun nih 7 macam daun tuh sembarang daun-daun lah kah? Iya, sembarangan. Yang penting dia jangan kena makan ulat, jangan ada penyakitnya kan? Kalau ada yang bercak-bercak itu, pokoknya yang hijau, yang mulus, kurang lebih 1 genggam.
Kalau untuk bunga juga sama. Kalau untuk bunga ini bisa nih. tidak ada ininya. Oke, tanyakan ibu-ibu, mumpung ibu Laras menjelaskan bagaimana caranya, keuntungannya apa. Ya. Apa sih biosaka sudah dijelaskan kan? Silakan. Kalau kegunaannya yang daun ini tadi itu Bu untuk apa-apa? Apakah dia khusus padi atau bisa untuk tanaman lain? Tanaman Bisa, juga untuk bisa. semuanya bisa. Untuk bisa semuanya. Ya segala sayur-sayuran apa gitu ya. Nanti sayuran untuk bunga juga bisa. Kalau ibu mau siram bunganya. Cara menanam, Bisa Kak. cara menanam segala itu tanaman itu segala itu sayur Oh, hidayahnya. Nah, Hidayah. Kalau nanti nggak menjelaskan, hidayah. Atau itu Kita ya. fokus di biosaka dulu Bu. Nanti Pak Kades bisa di mana Pak Kades tadi? Berarti itu pertemuan selanjutnya nanti dulu. Ya, Pertemuan selanjutnya baru kita bahas biosaka dulu, baru biosaka. Jadi ditanyakan dulu sampai di mana biosaka ini biar fokus. Ya, satu dulu. Nanti kalau dijelaskan tadi budidayanya ini banyak Bapak Ibu. Jadi tidak cukup kita dalam 1-2 hari. Kira ada lagi. Ayo semangat, kita dari kelompok kami. Airnya kalau bisa air yang ini ya, air apa? Air keran itu. Yang kalau bisa. Yang bersih, air bersih gitu ya. Dan putih warnanya kan. Air keran. Air sungai masih bisa. Untuk bahannya tuh harus 7 ya Bu. Enggak, minimal 5. Minimal 5. Iya, minimal. Lebih bagusnya 7. Paling sedikit 10 bisa. 10 bisa. Oh ya. Paling sedikit pokoknya 5. Paling sedikit 5 ya. Itu untuk air hasil remasan daun-daun tadi. Kalau seandainya hari ini kita pakai lalu ada sisanya, besok masih bisa enggak? Kan enggak bisa. Enggak bisa, satu kali aja. Berarti dia langsung habis hari itu. Ya, nanti 2 minggu selanjutnya baru kalau Bapak mau ini lagi. Berarti kita remas baru lagi. Oh, maksudnya airnya? Nah, iya, air itu. Airnya kalau kena hujan. Enggak, maksudnya kalau seandainya ada sisa gitu. Bisa ini. Oh, bikin lagi bisa. Bisa. Berarti 3 hari lagi digunakan masih bisa gitu Masih ya. bisa, mau sampai 2 tahun juga masih bisa ini. Oh iya. Disimpannya. Asalkan itulah tadi tidak ada baunya. Tidak ada baunya. Terus tidak ada endapannya. Ya pokoknya sama kan kayak air Coca-Cola. Iya. Sama itu warnanya. Ada lagi? Ibu-ibu yang mau ditanyakan? Dan manure apa dan muruh itu karo ya. Dan muruh itu nanti Lain lagi. Iya, yang lain. Ini yang lain. Yang daun-daun. Ya, ini tumbang selanjutnya ini khusus yang biosaka dulu. Biosaka dulu. Ini kan paling sederhana ya. Ya. Maksudnya ibu-ibu bapak-bapak bisa sambil nyantai di teras. Udah itu untuk apa namanya manfaatnya untuk tumbuhan tuh biasakan nih apa-apa gitu Bu. Apakah dia untuk membuat apa namanya untuk pencegahan hama atau memang bisa untuk kesuburan tanamannya? Kalau biosaka ini sebenarnya bukan pupuk, bukan itu juga, bukan untuk ya. Ya dia kayak JPT, zat pengatur tumbuh gitu ya Pak, kurang lebih ya. Ya. Ya, jadi dia ini Pak kayak misalnya tower lah ya, kayak istilahnya kayak tower gitu. Dia bisa nangkap sinyal di mana-mana sih yang ada unsur haranya itu. Nah, jadi dia tuh mengantarkan sinyal ke akarnya, jadi akarnya nanti yang nyerapnya. Berarti bukan untuk apa namanya mencegah hama atau anu gitu ya? Bukan, tapi itu nanti di pestisida nabati Pak ya. Iya, di pestisida nabati nanti. Ada pembuatannya juga tuh, bisa juga kita bikin secara organik. Ada lagi, kalau tidak ada kita lanjut kali ya. Ya, lanjut ya. Biar cepat. Oke, Apa kalau udah paham? Jadi ya bisa untuk Pak biosaka udah dijelaskan kan ya. Jadi tadi bunga, ini tanaman-tanaman yang di sekitar sini kan ada Pak? Iya. Ya, ada. Yang di sebelah kita ini daun-daun itu nggak apa-apa, semua daun-daun. Daun-daunan buah-buahan bisa nggak apa-apa.
Ini kan ada di sekitar tanaman kita, lingkungan kita. Ya. Jadi carinya jangan di Ambalo atau di mana, carinya di tempat kita karena sesuai dengan kondisi wilayah kita. Iya. Ya Bu ya, nanti kalau bahannya dari sana diterapkan di sini belum tentu sama, kan ini kan lokal spesifik. Iya. Ya ini kan rumput-rumput ini banyak saya kira di sekitar sawah-sawah ini kan, kemuntingan, terus yang pakis-pakisan boleh, yang penting tanamannya sehat. Nah, kemudian tadi yang dijelaskan apa itu biosaka, jadi sebenarnya Pak, jadi sebagai katalisator. Jadi intinya gini Bu, di tanah kita itu sebenarnya sudah ada pupuk itu Pak. Udah ada pupuk itu, ada urea, TSP, apa ada tanah. Cuma belum dimasak. Jadi tanaman kita tidak bisa menyerapnya. Ya. Sama kita lah sayur ada apa segala macam. Kita belum bisa dimakan kan kalau masih mentah. Iya. Ya, mungkin itu sama dengan fungsi biosaka. Jadi nanti dia memberikan sinyal pada bahan-bahan yang ada di dalam tanah itu, ya mencari untuk mengaktifkan. Jadi tanamannya jadi sehat. Ya. Nanti bisa diterapkan Pak ya, kan mudah itu buatnya tuh. Iya. Ya, bisa jadi tanaman padi kita itu banyak meningkatkan proyek karena tingkat kesuburan tanamannya lemah, jadi mudah terserang penyakit. Ya itu Bu ya, yang kaitannya bisa kan. Jadi nanti boleh Bu coba, pulang dari ini dicoba, nanti masukkan botol, terus dicek ada endapan enggak. Kalau nggak ada endapan berarti gagal, buat lagi. Nggak bisa satu kali langsung berhasil Pak. Kalau kita katanya kalau merasnya dengan marah-marah ada jadi. Betul, dia harus tenang karena darah kita itu kan suhu badan kita pengaruh kepada ini. Iya. Ya, jadi nggak boleh habis marah istri itu buat ini nggak ada. Sebaliknya ya, jadi ini harus apa, situasinya harus tenang, Ibu ya. Nanti coba kalau pertama nggak gagal buat lagi sampai Bapak hafal, oh rasanya sampai saya aja nggak belum berhasil 1 kali 2 kali. Di apa di tadi remas kita biasanya remas tadi terlalu kan nggak boleh dipelintir gini kayak kita itu. Makanya harus tenang hatinya. Iya. Bila perlu Ibu seneng lagu dangdut, setel dangdut. Ya kayak itu tenang ini supaya keluar kaitan itu. Ya itu Bu ya. Nah, nanti kaitannya dengan budidaya apa boleh nanti dirancang desa buat pelatihannya ya bisa sehari 2 hari, tapi praktek kalau ngomong gini terus kan Ibu lah sehari itu lama. Tapi kalau praktek Ibu bekerja itu nggak lama. Langsung Ibu ingat, nggak perlu dicatat kan. Oh ini itu maksud saya nanti bisa di ini. Ya, tuh jadi yang kaitannya biosaka. Ada yang bunga katanya, ada yang daun. Ya, tadi yang penting kuncinya sehat, diambil dari lingkungan kita, jangan ngambil dari luar daerah. Mungkin di sana ketemu di jalan, bawa ke sini. Yang bagus di lingkungan kita karena supaya sama sifatnya dengan kondisi di daerah kita. Ya, ini tadi Bu ya. Sekarang kita lanjut ke apa? POC. Ya, ini